Saat ini mengulas tentang Partai Banteng memang tidak ada habisnya, ya. 10 tahun menjadi penguasa, ternyata tidak mampu membuat partai ini menjadi dewasa. Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun jadi penguasa, berakhir hanya bisa di 16. Ya, di 16. 17 pun nggak nyampe. Padahal syarat bikin KTP itu 17. Artinya syarat kedewasaan itu 17. Jadi 10 tahun berkuasa ternyata tidak sanggup menjadikan mereka menjadi dewasa dalam pemilu. Sekarang aja untuk menonton film dewasa itu 18 plus. Ada itu di TV atau di film-film lah dituliskan 18 plus untuk menonton film-film dewasa. Ini hanya mentok di 16. Jadi saya lihat partai ini memang tidak cukup dewasa. Contohnya juga, ya, salah satu contohnya yaitu pemilihan Guntur Romli menjadi jubirnya PDIP yang berakhir tragis. Tragis, juru bicara yang membuat hoax tentang kadernya yaitu Sudarsono. Sampai saudara Sudarsono memberikan klarifikasi tentang pernyataan dari jubirnya PDIP ini. Ini dia pernyataan singkatnya. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara partai besar, tapi saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Saya sangat menyayangkan. Nah, itu dia, ya, apa yang disampaikan oleh saudara Sudarsono. Dan kemudian bagaimana perdebatan Guntur Romli dengan Ebenezer, bikin malu tentang batu tulis. Ternyata dia tidak paham soal batu tulis, dan apapun itu saya tidak mau membahas ke sana. Saya mau menyoroti kenapa Guntur Romli jadi juru bicara PDIP. Jadi jika sekarang Guntur Romli sudah digantikan oleh Rone Talapesi jadi jubir PDIP, itu sudah telat. Mestinya setelah selesai pileg, ya, dia sudah harus diganti. Karena apa? Tidak ada hasil dia jadi juru bicara. Ya, dia sendiri kalau tidak salah dia tidak lolos ke Senayan. Ya, dia dari PKB pindah ke PSI, dari PSI pindah ke PDIP. Kenapa ke PDIP? Karena dia kalau tidak salah lagi adalah ketuanya Ganjarian. Ya, jadi dia pindah dari PKB ke PSI, dari PSI ke PDIP. Artinya apa? Orang ini tidak loyal terhadap partai. Dia loyal terhadap dirinya sendiri. Nggak lolos dari PKB, apalagi PSI. PSI aja nggak lolos. Dia merasa akan lolos kalau pindah ke PDIP. Tidak lolos juga. Terus masih harus dipakai. Nah, kembali kepada yang tadi yang saya sampaikan. Kenapa dia dipakai oleh PDIP menjadi jubir? Hal yang sudah biasa dilakukan pada saat sebuah pertempuran atau perang. Ya, apa yang paling dibutuhkan? Dibutuhkan adalah seorang pengkhianat. Pengkhianat artinya pembelot. Pembelot dari musuh. Ini dipakai ini.
Bahkan ini jadikan bumper untuk mempermalukan musuh. Artinya apa? Kawan lu sudah menjadi teman gue. Ini dia nih. Ini dia nih bicara. Coba lihat apa yang dia sampaikan. Kan seperti itu. Ya. Dan benar apa yang disampaikan oleh si saudara Guntur ini selama ini hanyalah menjelek-jelekkan. Dia tidak sanggup membanggakan PDIP. Karena bagaimana dia membanggakan PDIP? Dia belum pernah merasakan berada di lingkungan PDIP. Ya, dia hanya bisa menjelekkan PSI, Jokowi, Prabowo, dan mereka-mereka yang sejalan dengan grupnya Prabowo. Ya. Jadi inilah yang diperlukan oleh Partai Banteng itu. Ya. Diperlukan untuk menjatuhkan lawan bahwa anggota ataupun kader lu yang istimewa itu dalam tanda petik menjadi kader gua. Dia lebih memilih gue daripada memilih lu. Jadi dia pakai untuk menjatuhkan PSI, sementara PSI bodoh amat. Karena tanpa dia juga kami sudah ada. Tanpa dia juga kami bisa. Kan seperti itu. PKB juga begitu. Mau keluar lu ya keluar, silakan. Ya kan? Tetapi orang-orang begini ditampung untuk bukan untuk membesarkan partai itu, Partai Banteng, bukan. Dipakai untuk menjatuhkan lawan yang nyata-nyata tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru berakhir tragis, mempermalukan partai itu sendiri. Jadi makanya saya bilang tadi, penggantian atau pemecatan Guntur Romli sebagai juru bicara jubirnya PDIP itu telat. Sudah keburu nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Bahkan dia merasa jumawa untuk membuat hoax tentang saudara Sudarsono, di mana dia adalah kader PDIP yang sangat loyal. Ya. Jadi disinilah kenapa dia dipilih jadi jubir. Dia tidak perlu dikasih wejangan, tidak perlu dikasih pelatihan, ya. Dia sudah bisa secara alami dipakai untuk menjatuhkan lawan, dalam tanda petik hanya menjelek-jelekkan lawan politik. Dan itulah yang selalu yang bisa saya perhatikan selama ini yang keluar dari saudara GR. Dia tidak bisa menjelaskan kebaikan dari Partai Banteng. Tidak bisa. Kalaupun dia menjelaskan, dia hanya mengarang-arang. Karena dia tidak merasakan sehebat apa partai itu. Karena dia juga baru masuk setelah Pilpres. Setelah Pileg, dia baru masuk ke PDIP. Bagaimana dia mengatakan bahwa PDIP itu hebat? Bagaimana dia menyampaikan bahwa PDIP itu luar biasa? Bukankah semestinya kalau memang PDIP luar biasa, semestinya mereka memakai jubirnya adalah orang-orang PDIP seperti yang sekarang. Ya, si Romi Talapesi itu, dia kan orangnya PDIP, orang lamanya PDIP. Mestinya itu. Ya, tetapi karena dalam situasi perang yang dijadikan menjadi jubir adalah teman musuhnya yang menjadi teman dia, atau musuhnya yang membelot menjadi temannya. Itulah dipakai dengan tanda petik bermaksud mempermalukan musuh tersebut, bahwa kawan lu jadi teman gue, berarti lu gak ada apa-apanya, kan seperti itu, ya kan? Ternyata jadi bumerang, ya. Niat hati mau membangga-banggakan partai, ternyata jadi nyungsep. Apa mau dikata? Sudah suara paling kencang dengan perdebatan dengan Ebenezer soal batu tulis, malah jadi bahan tertawa.
hingga terakhir mereka pun tersadar sudah waktunya, sudah semestinya orang ini diganti. Tidak mungkin orang ini bisa memenangkan partai kita karena dia sendiri pun tidak menang. Artinya apa? Ya? GR masuk ke PDIP supaya dia menang. Jadi dia pindah partai, dia bukan loyal kepada partai, tapi dia loyal kepada dirinya sendiri.